4 tahun lalu aku dikenalkan ke pria yang menurutku sangat baik hati oleh seorang teman. Kami berkenalan dan tak lama menjalin hubungan hingga akhirnya kami menikah. Keluarganya tinggal di luar negeri dan tidak sempat hadir di acara pernikahan kami. Sedangkan keluargaku sebenarnya tidak setuju, sehingga mereka mengurungkan niat untuk hadir. Kami mengadakan pesta pernikahan tanpa keluarga. Hanya ada teman-teman terdekat yang memang mendukung apapun keputusan kami. Sesungguhnya menurutku itu adalah hal baik karena kami bisa membawa banyak minuman tanpa dilarang oleh orang tuaku. Malam itu kami berpesta pora bersama teman-teman dan kemudian berakhir di dalam apartemenku. Kami meninggalkan pesta dan memilih untuk menghabiskan sisa malam berdua saja di apartemenku. Dia memilih apartemenku karena letaknya memang sangat strategis di tengah ibu kota, yang memudahkan kami pergi kemanapun. Berbeda dengan apartemennya yang cukup jauh dari ibu kota. 1 tahun mengenalnya, kemudian memutuskan untuk menikah, membuatku ekstra adaptasi dengan sikap dan kepribadiannya. Aku berusaha menyesuaikan keinginannya dan menjadi istri yang terbaik. Pernikahan ini sesungguhnya sudah kutunggu sejak lama, dan aku tidak ingin berakhir begitu saja hanya karena usahaku yang tidak maksimal. Mulanya ia bekerja di sebuah perusahaan internasional, tetapi setelah pernikahan kami berjalan 3 tahun, ia dikeluarkan karena dituduh menggelapkan uang. Sebenarnya aku kewalahan jika harus mengurus berbagai keperluan rumah tangga kami tanpa mengandalkan bantuannya. Tetapi mau bagaimana lagi? Aku harus bekerja 2 kali lebih keras agar dapur tetap berasap dan kami tinggal dengan nyaman. Aku memilih untuk menghabiskan waktu di kantor dan bekerja agar mendapat penghasilan lebih besar dibandingkan bersama dengannya di rumah. Aku sudah tidak tahan jika dia terus membentak dan menyuruhku melakukan banyak hal layaknya pembantu. Aku lebih terbiasa bekerja dibandingkan mengurus rumah tangga, terlebih jika dia tidak bekerja seperti saat itu. Bekerja hingga larut malam selalu menjadi alasanku untuk tetap berada di luar rumah dan membiarkan dia mengurus rumah tangga seorang diri. Sudah menjadi rutinitas ketika pulang bekerja, aku mampir ke supermarket dan membeli kebutuhan rumah. Beberapa kali ia marah karena aku tidak berada di rumah dan mengurusnya. Kemudian dia meninggalkan banyak cucian baju dan piring yang membuat aku harus kembali bekerja. Aku sudah muak karena selalu ditindas olehnya. Dia tidak meminta uang padaku dan aku cukup bersyukur untuk itu. Suatu ketika aku kembali dari kantor, aku melihat dia bersama wanita lain di supermarket yang aku kunjungi hampir setiap hari. Dia terlihat membelanjakan wanita itu banyak barang dan keperluan hariannya. Mereka terlihat mesra sekali. Jadi selama ini dia punya uang untuk menjamin hidup wanita itu, batinku. Rasa kesalku kemudian terus memuncak, dan ingatan tentang bagaimana ia memperlakukanku selalu muncul di kepala. Aku berniat untuk membalasnya kali ini. Kutinggalkan semua barang-barang yang sudah kupilih di supermarket itu dan kembali ke apartemenku. Karena dia sedang berada di luar, tentu apartemen itu terasa sangat kosong. Aku mengemasi pakaiannya dan mengambil beberapa barang yang memang dibeli menggunakan uangku. Kemudian mengganti semua kata sandi apartemen agar dia tidak bisa masuk tanpa sepengetahuanku.
Dengan sengaja aku meletakkan sepatu kerjaku di luar apartemen agar dia tahu kalau aku sudah kembali dan menemukannya tidak berada di rumah. Selama ini aku pulang larut malam. Kemungkinan besar ia sudah kembali dari berjalan-jalan dengan wanita itu. Malam itu, aku memang memutuskan untuk pulang lebih awal karena ingin memasak makanan kesukaannya. Hari itu adalah hari jadi ketiga tahun pernikahan. Tetapi sepertinya dia memberiku kado yang tak terlupakan. Ketika dia ingin masuk ke dalam, dia tak bisa memasukkan kata sandi karena memang sudah kuganti sebelum ia datang. Akhirnya dia mengetuk dan meminta dibukakan pintu dengan nada marah. Aku yang sudah siap dengan banyak koper miliknya pun bergegas membukakan pintu. Tetapi hanya kepalaku yang ia lihat. "Oh, kamu sudah kembali. Sebentar ya, aku punya hadiah buat kamu. Tunggu di luar," ucapku dan menutup pintu. Kemudian aku kembali membuka pintu dan mengeluarkan semua koper miliknya. "Ini hadiah pernikahan kita yang ketiga tahun. Mulai hari ini kamu bukan suamiku lagi. Silakan pergi dan selamat tinggal," ucapku. Mengingat wajahnya yang bingung karena melihatku mengeluarkan barang-barang miliknya membuatku sangat senang. Aku bahagia karena telah lepas darinya. Sudah tidak ada lagi yang menuntutku melayaninya. Mulai hari itu aku tidak perlu bekerja lebih keras karena semua sudah kembali normal. Aku bersyukur meninggalkannya, meskipun itu berarti aku harus kehilangan impianku untuk memiliki pernikahan tanpa perceraian. Aku bahagia karena tidak terlalu lama menikah dengannya. Kedua orang tuaku benar kalau dia tidak cocok untukku. Dia terlalu pengecut dan tak bisa menghadapi kehidupan. Ia hanya bisa bersembunyi di balik uang yang mungkin saja benar ia gelapkan dari perusahaan. Sekarang aku bebas dan tinggal sendiri di apartemenku yang nyaman. 1 minggu kemudian setelah perpisahan itu, aku kembali ke rumah orang tuaku untuk memperbaiki hubungan kami. Semua sudah kembali normal dan aku sepertinya tidak lagi menginginkan pernikahan. Aku lebih senang tinggal dengan diriku sendiri. Aku menggugat cerai mantan suamiku yang memang sedikit rumit karena dia banyak menuntutku, terlebih soal harta. Tetapi setidaknya dia berhasil kusingkirkan dari hidupku. Meski melalui proses hukum, perpisahan ini masih berlanjut dan cenderung alot. Sekian.